S231007 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan model sederhana untuk perulangan for statement. Yuk lihat. Langkah awal yang dapat kita lakukan adalah membuka lembar kerja baru pada aplikasi Dev C++. Nah, di sini saya menggunakan header yaitu include iostream, lalu using namespace std. Ini berfungsi untuk mempersingkat. Apabila kita menggunakan fungsi cout dan fungsi cin, kita tidak perlu menuliskan std di awalnya. Lalu in main ini sebagai in program utama saat kita membuat sebuah program. Di dalam kurung kurawal, di sini adalah tempat untuk menuliskan program apa yang kita buat. Nah, di sini saya menggunakan perulangan for statement. Saya analogikan apabila kita ingin mencetak sesuatu lebih dari satu, alangkah baiknya menggunakan perulangan agar tidak memakan waktu lama dalam penulisannya. Di sini saya menggunakan perulangan for, tutup buka kurung, lalu kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal ini adalah tempat kita menuliskan statement yang akan kita buat. Misalnya saya ingin membuat tulisan selamat malam sebanyak 15 kali, maka akan saya buat fungsi for ini di dalam kurung buka tutup. Saya tuliskan integer, kita misalkan x sama dengan 1 titik koma x kurang dari sama dengan 15, dan x saya incrementkan atau saya tambahkan. Jadi x sama dengan 1 ini merupakan awalan dan akan diinkrementkan atau ditambah hingga mencapai x kurang dari sama dengan 15. Apabila x kurang dari sama dengan 15, maka perulangan akan terus berlanjut. Di dalam kurung kurawal saya tuliskan statement yaitu cout kurung siku sebanyak 2, lalu petik. Nah, di dalam petik ini kita tuliskan apa yang ingin kita buat. Tadi kan saya ingin membuat selamat malam, jadi akan saya ketikkan selamat malam, lalu kurung siku sebanyak 2, endline titik koma. Nah, endline ini berfungsi untuk mengakhiri suatu baris sehingga nanti susunannya akan ke bawah dan bukan menyamping. Setelah itu kita save ya. Saya save berkas ini. Nah, setelah itu baru bisa dijalankan programnya. Maka akan tercetak kalimat selamat malam sebanyak 15. Nah, kita juga bisa memberikan penomoran terhadap perulangan yang kita buat. Karena apa? Variabel x telah kita buat memiliki value. Nah, value ini bisa kita cantumkan ke dalam statement yang telah kita buat. Caranya adalah dengan cout. Pada cout tadi kita tambahkan x, lalu kita berikan kurung siku 2. Nah, di tanda ini, dalam petik ini kita bisa menggunakan titik, koma atau yang lainnya. Di sini saya menggunakan logo bintang sebagai pembatasnya. Lalu kita runningkan, maka akan terbentuk cetakan yaitu 1 sampai 15 dengan penomoran yang telah kita buat. Nah, pada perulangan for ini tidak hanya bisa diinkrementkan, tapi kita
kita bisa dikremenkan atau mengalami pengurangan. Pada pengurangan, integer x ini harus lebih besar daripada integer akhirnya. Maka saya akan membuat pemisalan x sama dengan 10 dan x akhirnya sama dengan 1. Nah, jangan lupa untuk mengubah tandanya menjadi lebih karena ini akan dibalik. Jadi yang terbesar dulu yang akan dicetak lalu ke yang terkecil. Karena menggunakan decrement atau pengurangan. Nah, apabila kita compile and run, maka akan tercetak kalimat selamat malam, yaitu penomorannya dari 10 hingga ke 1. Nah, parameter yang kita gunakan ini merupakan parameter yang sudah diberikan value. Lalu apakah bisa kita mengisikan inputan yang kita mau? Tentu saja bisa. Caranya adalah dengan membuat variabel kosong di luar dari program for. Nah, misalkan saya menggunakan tipe data yaitu integer A, integer B. Integer A ini saya misalkan untuk angka awal dan integer B ini untuk angka akhirnya. Nah, untuk menjalankan integer A dan B ini, saya akan men-cout-kan, atau cout itu fungsinya untuk menampilkan ya. Jadi saya akan menampilkan sesuatu kata yang akan memberikan pertanyaan. Misalkan angka untuk memulai sama dengan, jangan lupa titik koma. Titik koma ini salah satu fungsi yang harus kita tulis. Apabila kita lupa untuk menuliskannya, maka akan terjadi error dalam program C++ ini. Agar cout tadi bisa kita inputkan angka, maka kita cin-kan variabel A. Cin ini berfungsi untuk memberikan input, sedangkan cout itu untuk menampilkan. Jangan lupa apabila ada awalan, maka kita harus mengakhiri suatu perulangan. Jadi saya cout-kan angka untuk mengakhiri. Lalu saya cin-kan variabel B untuk akhir. Nah, tidak berhenti sampai di sini. Pada perulangan for tadi, integer x sudah kita berikan value, tapi value-nya ini sekarang berganti menjadi integer A dan integer B. Kita ganti x untuk awalan yaitu A dan x untuk akhiran itu B. Nah, di sini saya tetap menggunakan decrement run. Angka untuk memulai saya misalkan yaitu 5 dan angka untuk mengakhirinya 1. Kita enter, maka akan tercetak selamat malam dari angka 5 sampai dengan 1. Coba sekali lagi, saya compile and run. Nah, sudah muncul angka untuk memulai, saya masukkan 100 dan angka untuk mengakhiri saya masukkan 20. Kita enter, lalu akan tercetak tulisan selamat malam dari 100 hingga ke 20. Apabila kita menggunakan decrement, maka perulangannya akan dari yang terbesar ke yang terkecil. Sekarang kita coba menggunakan increment atau penambahan. Jangan lupa tandanya kita balik menjadi kurang dari sama dengan B. Ini fungsinya agar angka awalnya lebih kecil daripada angka akhirnya. Kita compile and run. Misalkan saya masukkan angka 1, lalu untuk mengakhirinya 150, maka akan tercetak tulisan selamat malam dari angka 1 hingga ke 50. Sekian coding sederhana yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.